اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين جعلنا على طائنا عياذا
السماوات والأنوار ونجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه وترى أنواعا من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استجب يدق من رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يرمي السلام عليك يا رسول السلام عليك
وأدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فأحسن تأديبا والصلاة والسلام على سيدي محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatidzah, para hujjah, wabil khusus Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Mahmud Murad, Ayahanda Kiai Haji Abdul Razak, Kiai Haji Abdul Rashid, Kiai Haji Zahruddin, Ustaz Ramdhani, hadirin wal hadirat para jamaah yang semoga seluruhnya mendapatkan limpahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Majlis Baitul Mukhlisin telah kita buka dengan salat subuh berjamaah. Pemanjat takbir dan Maulid mudah-mudahan seluruhnya menambah turunnya berkah dan rahmat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus DKM Masjid Baitul Mukhlisin. Pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Shallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa'a wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli syirki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Kiai Haji Abdul Razak, yang kami hormati guru kita Bapak Kiai Haji Mahmud Murad, yang kami hormati Bapak Kiai Haji Abdul Rashid, yang kami hormati Ustaz Suhaida, yang kami hormati Bapak Ustaz Dr. Andes Zahruddin, yang kami hormati Imam Masjid Baitul Mukhlisin Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Haji Mustafa, yang kami hormati Bapak Ustaz Ramdhani, yang kami hormati Wakil Ketua DKM Masjid Baitul Mukhlisin Haji Renaldi Ansori, yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur Bapak Haji Sulaiman, dan yang kami hormati para Ketua DKM yang tergabung dalam hisab yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami semua. Serta yang kami hormati para hadirin jamaah seluruhnya, jamaah hisab pagi ini yang telah hadir di Masjid Baitul Mukhlisin. Pertama-tama kami mengaturkan terima kasih atas hadirnya di Masjid Baitul Mukhlisin pada hari ini. Tentu kita semua bersama di rapat ini bergembira, bahagia, senang, karena pada hari ini, pagi ini kita sama-sama akan juga memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Besar harapan kami adalah pada pagi hari ini kita juga bisa mendapatkan cahaya kebaikan hidup kita hingga akhirnya kita nanti-nantikan mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad SAW. Allah telah menurunkan cahaya langit dan bumi pada tanggal 12 Februari. Tentu ini menjadi kegembiraan kita semuanya. Dan kami juga sangat terima kasih
kepada hadirin semuanya, dari pagi tadi telah menggetarkan atmosfer yang ada di Sukatani ini, menggetarkan atmosfer dari zikir dan sebagainya untuk di masjid pagi hari ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mukhlis, bukan karena kita datang di masjid berkomunis, tapi ini lillah ta'ala Bapak sekalian. Kami hanya mengucapkan terima kasih atas keikhlasan Bapak sekalian di tempat ini. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah SWT, kebaikan dan keselamatan dunia wal akhirat. Tidak panjang lebar yang kami haturkan kepada Bapak sekalian, dan kami mohon maaf jika dalam penyambutan kami jamuan dari kami kurang menggembirakan di hati Bapak sekalian. Sekali lagi atas nama DKM Masjid Baitul Mukhlisin kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, marilah kita simak bersama mawidah hasanah hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dengan segala hormat kepada Al-Karam ayahanda Kiai Haji Mahmud Quran. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammad syahidis safaat وعلى آله وأصحابه الذين فعلوا الحسنات واجتنبوا المنكرات. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Termukarram para alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak saudara sekalian yang kami hormati, beristimewa orang tua kita Abu Yahya Abdul Razak, Abdul Rasid, Ustaz Zahrudin, Anda Ustaz Suhada Nadi, khusus Imam Rawatib Masjid Baitul Mukhlisin Haji Son Haji Mustafa, Ketua DKM Bapak Haji Yusuf, dan seluruh jamaah yang tidak akan disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbab hari dan pagi ini kita memperingati hari kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati? Bukan merayakan. Kalimat ini sederhana. Setiap yang diingat dia mungkin banyak yang lupa. Memperingati, kita ingat-ingat lagi. Masih banyak orang itu yang suka lupa dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh baginda Muhammad SAW. Sederhana contohnya, guru menerangkan berkali-kali kalau makan tangan kanan, minum tangan kanan, jangan tangan. Bapak masih banyak yang minum tangan kiri. Berarti dia lupa. Tapi dengan jelas, ya, memerintahkan kita di sini makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Kenapa kata Nabi? Latak perlu disimal, fa'inna syaitana yang perlu disimal. Jangan sekali-kali makan dan minum pakai tangan kiri, sebab setan makan di tangan kiri. Dia saling ingetin. Kalau besok ada teman kita di samping kita masih minum makan tangan kiri, dari setan. Namanya watawa sobil haki watawa. Kita saling memberikan peringatan
sebab kita masih banyak yang lupa. Saya tadi terinspirasi itu sholat yang paling bagus jamaah yang satu yang paling bagus. Yang paling jelek ada yang paling ya. Saudara sekalian, dari awal kita ini menceritakan masalah wudhu dah. Nanti umat Nabi Muhammad SAW dibangkitkan pada mahsyar itu ada 3 kelompok. Ada yang wajahnya seperti bintang, ada yang wajahnya seperti rembulan, ada yang wajahnya seperti matahari. Kemudian ditanya orang tadi oleh malaikat, amal apa gerangan yang kau lakukan dulu semasa hidup di dunia? Yang wajah bintangnya, dulu saya setiap datangnya waktu sholat langsung saya wudhu. Ini kelas 3 nih, paling rendah. Jadi wajah bintang itu paling rendah, paling lembut. Kalau kita mungkin licin. Yang kedua, wajah yang seperti rembulan. Dia katakan, saya dulu sebelum waktu saya wudhu. Jadi sebelum waktu zuhur, waktu asar sudah siap pakai wudhu. Kemudian yang ketiga, wajahnya seperti matahari. Siapa itu? Sebelum waktu udah wudhu, udah duduk di masjid. Nah ini saudara sekalian, cahaya-cahaya yang Allah berikan nanti pada hari kiamat, dan itu sebagai sunnahnya baginda Muhammad SAW. Apa sih sunnah? Satu perbuatan, ya, satu ucapan, satu sifat Nabi Muhammad, itu namanya sunnah, ya, jalan yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, sehingga kata Allah uswatun hasanah. Tidak ada contoh yang jelek dalam pribadi Nabi Muhammad SAW, kecuali rasa sentimennya seorang itu suka mengatakan Nabi Muhammad manusia biasa. Hati-hati, Pak. Ya. Ucapan-ucapan yang kita rendahkan baginda Muhammad SAW, itu nanti Allah akan hinakan diri kita. Sanjung semulia-mulianya Nabi kita Muhammad. Kenapa? Sebab Allah yang memuliakan, bukan kita. Yakunu khairul anbiya wa ummuhu khairul umam. Nabi kita adalah sebaik-baiknya Nabi, semulia-mulianya Nabi, dan umatnya pun semulia-mulianya umat. Alhamdulillah. Kita harus bangga, Pak. Ini yang muliakan Allah. Kalau kita punya kedudukan di masyarakat, disanjung, dimuliakan, bangga nggak? Manusia pun bangga bahwa kita dimuliakan dengan asbab apa? Mungkin dengan asbab jabatan, mungkin dengan asbab ilmu, mungkin dengan asbab yang lain. Kita bangga, senang disanjung oleh dia, bukan tahu maksudnya. Tahadus bi ni'mat. Ini yang nyanjung Allah. Yang bikin kita ini mulia adalah Allah. Kenapa kita mulia? Wujud-wujudan kita dimuliakan oleh Allah, ada asbabnya. Asbab Nabi kita Muhammad SAW, kita selaku umatnya pun dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Sehingga ulama bagaimana caranya mereka itu bertawasul, mengajak kita agar kita selalu bertawasul, agar kita dikaitkan oleh Allah termasuk umatnya yang dimuliakan oleh Allah. Kadang saudara sekalian kita suka baca nih, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fawqa nuri. Ini kalau kita kurang cermat mengartikan, itu kalimat-kalimat musyrik, kata orang yang agak senang. Nah ya, yang dibicarakan anta syamsun, anta, itu harusnya kalimat tadi ada kaf, ya, ada kafnya, ada tasydid. Tapi ulama tidak katakan ada kafnya, langsung musyabbah. Maksudnya apa? Ulama takut dengan menyebut kalimat kaf itu merendahkan sifat Nabi, membatasi sifat Nabi. Maka langsung anta syamsun, asalnya anta kasyamsi, anta kalbadri, anta nurun wa nur. Baginda Muhammad SAW yang bicarakan bagaikan matahari, bagaikan rembulan. Bahkan engkau ya Rasul lebih dari
daripada cahaya, lebih daripada matahari dan rembulan. Ini pernah saya singgung, saudara sekalian, agar kita lebih mantap lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW. Apalah arti sinar matahari dan rembulan buat orang yang tidak melihat di alam semesta ini? Ada orang buta, walaupun siang hari tetap gelap buat mereka, apalagi malam hari. Kenapa? Sebab nikmat pandangan tidak diberikan oleh Allah. Berarti dia tidak melihat keindahan alam semesta. Matahari tidak ada gunanya buat orang yang buta. Tapi cahaya Nabi Muhammad SAW bisa menembus ke dalam hatinya orang-orang yang tidak melihat alam semesta itu. Itulah yang dikatakan anta nurun wa nuri. Berapa banyak orang-orang yang tidak melihat diberikan hidayah oleh Allah. Asal siapa? Asal baginda Muhammad SAW yang masuk ke dalam hati hamba Allah tadi. Maka berapa banyak orang-orang yang tidak melihat pandangan matanya, mereka menjadi wali Allah. Mereka hafal Quran, mereka bisa baca Quran. Itu nikmat dari Allah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau mata orang yang lihat bisa baca Quran, heran nggak? Heran nggak? Jangan heran. Jangan heran. Yang saya heran punya mata. Ada maksud. Ya, mudah-mudahan pada panas sama saya. Ya kan? Jangan heran orang buta hafal Quran. Yang lebih heran punya mata. Jangankan hafal, baca aja. Jelas saya nurnya Nabi Muhammad bisa menembus ke dalam hati manusia, walaupun mereka itu tidak melihat. Yang berkaitan dengan sholat jamaah sebaik-baiknya laki-laki, mereka saf yang pertama. Ini juga perlu kita bereskan, Pak. Sebab sering kita jumpai di masjid-masjid saudara sekalian, datangnya pertama tapi sholat sunnahnya semua. Ambil. Kadang saya agak bosan Pak bilangnya rebut. Oh tuh banget sudah tenang aja, lu mah baca doang, yang baca doang udah ada ya. Nanti asli barang imam jangan gitu. Ya baik, rebut. Itu kata Nabi. Sebaik-baiknya saf yang pertama, sejelek-jeleknya saf yang paling. Sampai-sampai itu Nabi memberikan motivasi agar yang besar siapa orang yang datang waktu pertama di saf pertama. Apa kata Nabi? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala suhufil awal. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala suhufil awal. Allah dan malaikat itu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya buat orang-orang yang berada di saf yang pertama. Malaikat baca, kita kata ampun, Allah merahmati. Pantas kalau itu orang yang datang yang pertama hari Jumat, yang di saf yang pertama, mereka di samping dapat pahala rahmat dari Allah, bagaikan berkorban seekor unta. Berarti unta sekarang harganya kita pernah beli, nggak tahu. Anggap aja kan, anggap aja Pak, 20 juta dah dari aku 20 juta. Kalau hari itu hari Jumat kita datang jam yang pertama berada di saat yang pertama, bagaikan kita sedekah hari itu 20 juta. Hanya yang kelihatan jenis duitnya, makanya rezeki Allah itu ada isinya, ada maknawiyah. Rezeki yang harus kita cari atau rezeki yang kita nggak cari tapi sama halnya dengan kita nggak cari. Contoh, ya, orang kalau makan punya duit harusnya, kalau makan bayar pakai. Kenapa dengan asbab kita bayar? Insya Allah. Jadi transaksi pembelian dengan asbab kita makan jadi kenyang. Tapi ada orang yang nggak makan bisa kenyang. Namanya maknawiyah. Ada orang punya duit banyak, umpama kita nggak punya duit banyak, tapi rasanya sama. Bapak boleh punya 10 juta, saya 100.000, atau sama juga saya ngantung duit sebanyak itu, tapi perasaan saya sama, walaupun kita nggak punya duit. Itu yang hebat, namanya Allah berikan kekayaan tanpa undang. Jadi kembali, udah jauh-jauh, udah berlahan. Besok yang pertama, bagaikan mereka itu mendapatkan pahala berkorban seekor unta.
Yang kedua, samping murah dikit. Yang ketiga, kambing. Yang keempat, ayam. Kelima, habis. Tapi ada bagian tuh di fadilahnya. Makanya dulu waktu saya ngaji Pak, ada cerita. Ada petani gak pernah panen, dia pengen panen, dia nanya, ya Allah adaikan sawah saya, panennya minta Allah, saya nanya mau sudah ke amanat ini. Oh Pak, panen melimpah ruah, ya pada adanya ditanya, ke mana hatinya? Gak sama Kiai. Pak Kiai saya punya nada, pada sedekah amanat ini, cuma saya gak tahu. Apa kata Kiai? Datang aja ke Masjid Baitul Muqdis. Yang datangnya belakangannya pulang duluan itu anak ini. Boleh sedekah itu, ya. Ini kan berarti kita setiap hari dalam pengajian, dalam peringatan Maulid, kita berikan peringatan tapi sebanyak juga yang lupa. Dan hikmahnya peringatan Maulid. Yang kedua, di samping kita bangga menjadi umat Muhammad SAW, bagaimana caranya supaya kita lebih mantap lagi untuk mengimani Nabi Muhammad? Nabi yang pertama siapa? Bukan Nabi Adam. Ya, Nabi yang pertama Nabi kita Muhammad SAW. Secara fisik memang Nabi Allah Adam alaihissalam, tapi nurnya yang Allah ciptakan 2000 tahun sebelum alam semesta. Jika batal Allah untuk menciptakan alam semesta ini, bagian daripada keadaan pun diambil dunia Muhammad SAW. Ia kata tadi, ana awal khalqin wa akhirun fil basi. Aku adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah dan terakhir Allah jadikan Rasul yang utusan berat. Jadi Nabi kita Muhammad adalah Nabi Muhammad. Secara fisik Nabi Adam alaihi salatu. Nabi Adam gak bakal jadi manusia tanpa ada dunia Nabi kita Muhammad. Awas nih jangan salah paham. Takut jalan lagi, ada jalan baru. Ya. Kemudian sekalian nurnya Nabi Muhammad setelah Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah buatkan Nabi Adam dari surga, Allah titipkan dalam sulbinya Nabi Adam nurnya Nabi kita Muhammad SAW. Di saat itu para malaikat berada semua di belakangnya Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Adam bertanya, Allah, kenapa malaikat semua berada di belakang saya? Apa kata Allah? Ya Adam, di situ di sulbimu aku titipkan nurnya kekasihku Muhammad. Dan Nabi Adam, ya Allah, aku melihat ya Allah nurnya Muhammad dipindahkan oleh Allah dari sulbi ke wajahnya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Pindah itu malaikat menghormati wajahnya Nabi Adam, sehingga ketika Allah perintahkan untuk bersujud, ya menghormat Nabi Adam sebab di keningnya Nabi Allah Adam ada cahaya bagi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Adam minta, ya Allah saya pengen lihat bagaimana sih nurnya Nabi Muhammad. Nurnya itu bagaimana rupa ya Allah. Allah pindahkan ke punggung Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika dilihat begitu indahnya Nabi Muhammad, Nabi Adam menjadikan sangat sunnah ketika kita mendengarkan suara azan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yuk, tangan kita jempol depan, jempol tangan. Dulu ada Ustaz ngajarin jempol kaki pasti. Asli bukan bohong. Nah ini makanya kalau ngaji Pak mesti terang yang jelas dan tidak mempersulit. Jadi Allah ya taruh nurnya Nabi Muhammad di kukunya Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika dipandang begitu dan didiam oleh Nabi Adam. Sekarang saya hadir kalau tidak dengar bacaan azan asyhadu anna Muhammadan apa doanya marhaban bi dzikrillah ta'ala qurrat a'yunika ya Rasulullah. Banyak amat bilangnya ahlan wa sahlan ya Rasulullah. Yuk sunnahnya begitu. Nah setelah Nabi Adam alaihissalam dipindahkan lagi kesubi siapa? Kesubinya Nabi Allah alaihissalatu wassalam. Ketika terjadi banjir bandang, di situ Allah berikan keselamatan atas janjinya kepada Nabi Nuh dan umatnya Nabi Nuh yang beriman. Berapa banyak itu umatnya Nabi Nuh yang beriman? 999
tahun Nabi Allah Nuh berdakwah untuk mengajak iman kepada Allah, umatnya yang ikut cuma 80 orang. Bayangin, 900 tahun ngajar dan ikut 80 orang, najis dong. Ya umpama sih ngajar di sini umpama gitu, ya 20 tahun dan ikut cuma 3 orang. Bayangin dong. Kalau nanti murid 5 orang, Pak, udah kerja aja bertiga, kan berarti murid biasanya udah kita itu. Ya, tapi umpama lagi yang pertama di bawahnya 40 orang, 50 orang. Udah lama bikin sepi dari 5 orang, udah kerja dengan Allah, berarti itu murid biasanya kita. Ya, memang sih udah perlu resiko, perlu perjuangan. Kita kan bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh berjuang dalam 900 tahun 80 orang. Ketika Allah kirimkan badil bandang, di situ Allah titipkan di surga Nabi Allah Nuh, dahai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipindahkan lagi ketika Allah yang memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Nabi Namrud. Di situ ada dunia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Ibrahim tidak mempan terbakar. Salah satunya asbabnya ada dunia Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Ibrahim membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Ketika divonis Nabi Ibrahim mau dibakar, malaikat Jibril turun untuk menolong Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, apakah engkau perlu pertolongan? Ya, aku serahkan semua kepada Allah. Itu amalannya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Kalau bapak sehingga amalin, insya Allah. Coba-coba tetaplah berlas, tapi las baca hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah. Di antaranya asbabnya, kita setelahnya asbab singkat lagi, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh Nabi Namrud, dikarenakan ada dunia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus, ya, sampai-sampai, ya, kata Rasulullah, Allah titipkan dari surgi orang yang mulia sehingga Allah ciptakan aku. Syekh Samsuddin, ya, Al-Kalami dalam kitab Muhammad Insan Kamil diurut daripada arah ibunya itu 500 tahun, ya, 500 keturunan sampai ke atas, bahwa keturunannya dari arah ibunya 500 ke atas, Pak, itu tidak tersentuh dengan kebudayaan jahiliyah dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Bagaimana cerita orang-orang jahiliyah? Mereka berbuat bebas, kemusikan bebas, minum bebas, berzina bebas, tapi dari arah ibunya, kata Syekh Syamsuddin Al-Kalami, itu ke atas 500 keturunan tidak pernah. Falam yusibhum aw min adamin wa ila abihi wa ummihi. Tidak sedikit pun tersatu dengan perbuatan yang tidak senonoh. Kenapa? Sebab Allah jagain kemurnian dan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun zaman itu zaman yang penuh dengan kenistaan, banyak orang yang berbuat kejahatan, tapi Allah jaga jangan sampai dunia Nabi Muhammad dirusak oleh keturunan yang selalu bawa dunia tadi. 500 ke atas. Kalau dari ayat-ayatnya sampai Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam, dalam kitab berjanji hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahum an jada saunan rizqihi tarus sibahan walam yusibhum ahlu bin adamin wa ila abihi. Kalau dihargai hafizul ilah, Allah menjaga. Betul kan kata Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi Allah yang sampai terakhir, sampai beliau lahir dari apa? Daripada al-aruf. Tarakus sifat, ini sifat ini Pak, perbuatan yang tidak senonoh. Tarakus sifat pada yusibhum aruf. Tidak pernah tersentuh dengan perbuatan-perbuatan. Itu menjaga kemuliaannya Allah, kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita jangan senonoh apa yang sombong, jangan merendahkan Nabi Muhammad. Kalau kita selaku orang Islam yang beriman kepada
sholat. Jangan tuh ucapkan sayyid ketika sholat. Waktu saya ngaji kalau ada lagi, la aslalah, agak ada dalilnya bahwa orang agak boleh baca sayyidnya ketika dia sholat. Boleh. Dalam syarat Safinatun Najah. Makruh hukumnya kita ini kapanpun baca salawat tanpa dengan sayyidina. Apa hikmahnya? Agar kita menjadi orang yang beradab, menjadi orang yang berakhlak. Nabi Muhammad dipanggil Allah nggak pernah nama ya Sayyidul Mursalin, nggak pernah namanya. Hanya apa? Pangkat jabatannya yang dipanggil oleh Allah. Allah jaga jangan sampai direndahkan oleh Allah dengan ucapan-ucapan Allah. Kenapa kita umatnya nggak menghormati Nabi Muhammad SAW? LRD rumahnya kalau kita sholat dalam kasihnya takut merasa itu hadis Yahudi, saudara tahu nggak? Orang Yahudi itu gak senang kita memuliakan Nabi Muhammad, sehingga jangan kita pertuhankan Muhammad. Umat Nabi Muhammad wajib berkotus, jangan gak boleh mempertuhankan Nabi Muhammad. Umat Nabi Isa berkotus sehingga mempertuhankan Nabi Allah Isa. Itu aja bedanya Pak. Kita tidak akan sah salat tanpa kita baca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi jangan takut. Ya, saya ambil pendapat itu baca syarah Safinatun Najah. Ada keterangan. Jadi kita kalau mau salat kita baca Sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shallaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama idil adadina inna khairani. Baca jadi khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan takut, jangan malu baca ucapan sayyidina. Kenapa sih? Apa sifatnya sayyidina? Apa sifat? Tuhan Bapak dipanggil Tuhan, silakan kalian masuk. Atas ya. Umpama nih orang manggil saya Tuhan masuk Tuhan, pasti saya bukan dari saya Pak. Tapi kalau mereka umpama nih saya dengan ceramah pertama akan disampaikan oleh Makmur Murad. Nggak disebut ustaznya, kiai dua pondok. Ya, mantesin. Nabi itu gak mau panggil dirinya. Lalu sedikit besar jangan keagungkan aku dalam surat. Kenapa surat menyembah kepada Allah? Jangan keagungkan aku dalam surat dan ucapan sayyidina. Itu tidak ada asalnya Pak. Tidak ada lah asalah, rawinya nggak ada, riwayatnya nggak ada. Jadi kembali hikmah yang kita lakukan pada pagi hari ini kita lakukan memperingati hari terakhir Nabi Muhammad dan kita belajar ittibaq dengan sunnah Rasulullah walaupun gak maksimal. Apa yang pertama, jangan lupa mulai makan, jangan kita lihatin minumnya, makan sebelum boleh ada ya, lihatin minum dan kenapa bahkan kiri Pak, tidak ada ajaran yang paling sempurna yang Allah sudah katakan dalam Al-Quran al-yawma akmaltu lakum, berarti semua itu disempurnai bahwa tidak ada ajaran yang sempurna selain daripada ajaran Islam. Masuk WC aja Pak, masuk WC diajari, masuk kiri keluar kanan, masuk masjid kaki kanan keluar, masuk rumah kanan keluar ya, yang ini bedanya. Nah, sama masjid tidak masuk kanan keluar, masjid masuk kanan keluar, WC walaupun bapak nggak masjid nggak apa-apa, tapi karakter ada berubah Pak. Ya kecuali mungkin ada ilat, ada satu alasan yang agak bisa ditinggalkan. Contoh, dulu ada ustaz ngajar fikih, ustaz ngajar benar. Sekalian kalau kita waktu kencing, tolong jauhkan jangan madhab kiblat. Benar itu Ustaz. Jadi aja itu jangan madhab kiblat, kalau bisa ngalor atau gitu. Kebetulan Ustaz sakit kakinya disurat. Pas dia kencing madhab kulon. Anak protes, Ustaz gimana sih Ustaz ngajar? Kok nggak bertanya sama dengan praktek? Katanya kalau kencing jangan madhab
Siapa bilang bukan semua? Banyak tua bilang kan gitu tuh boleh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, khususnya majelis awal kita pagi ini. Sebelum berzikir kami sampaikan maklumat pertama. Saldo kas hisab sebesar Rp62.687.000. Saldo kas yatim sebesar Rp42.005.000. Pemasukan amal sawah subuh minggu yang lalu sebesar Rp1.710.000. Pengeluaran rutin mingguan sebesar Rp730.000. Saldo akhir kas hisab saat ini sebesar Rp63.697.000 dan saldo kas yatim saat ini sebesar Rp42.005.000. Untuk salat subuh yang akan datang 16 Oktober 2022 terjadwal Masjid Baitul Mukhlisin di sini. Tapi nggak sini lagi. Besok di Masjid Istiqomah Pedurean Pondok Cibubur. Ya, jadi untuk Ahad yang akan datang 16 Oktober 2022 bertempat di Masjid Baitul di Masjid Istiqomah Pedurean Depok atau Pondok Cibubur. Sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, undangan peringatan Maulid dari Mushola Darul Falah yang bertempat di samping pintu masuk tol Cijago Gas Alam akan mengadakan peringatan Maulid hari Sabtu malam Minggu 15 Oktober 2022 waktunya pada Isya. Insyaallah akan hadir Al-Habib Fikri Al-Haddad, Al-Habib Fahmi Al-Idrus, Kiai Haji Abdul Razak, Habib Ziyad, Ustaz Syarif Hidayatullah, Ustaz Syahadatullah dan para asatidz lainnya. Demikian maklumat dari kami. Tapi zikir Kiai Haji Abdul Rashid. Usai kami zikir jamaah dihimbau untuk membuat saf dan barisan alangkah indahnya di luar masjid, ya, di sekitar masjid. Demikian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah." Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah
إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فسبحان ربك رب العزة